Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Winyono Iman Santoso. Saya biasa dipanggil dengan Ono. Kebetulan saya Ketua Ramadan Masjid Cut Mutia 1444 Hijriah. Oke, Masjid Cut Mutia ini sebenarnya sudah ada di tahun 1879. Tapi baru dibangunnya 1910 sama New Boplo, yaitu perusahaan arsitek dari Belanda. Kebetulan dia itu ditugaskan sama pemerintah Hindia Belanda untuk merancang New Gondang Dia. New Gondang Dia itu sekarang namanya Menteng. Nah, jadi New Boplo ini sebuah perusahaan yang dia punya, yang ditunjuk sama Hindia Belanda untuk dia merancang untuk membangun New Gondang Dia, namanya Menteng. Jadi memang pada saat itu 1910 baru dibangun. Jadi memang arsiteknya memang kebetulan ini langsung dari Belanda punya, Holland punya, dengan segala arsitektur yang memang dari gedungnya sendiri memang berbeda ya, bukan seperti masjid, tapi memang seperti bangunan lama yang memang notabene-nya adalah keunikannya memang ada di situ. Nah, kebetulan juga setelah berlangsung itu sempat menjadi kantor pos. Sempat menjadi kantor pos Belanda, kantor pos sementara untuk wilayah dulu Batavia namanya. Jadi Belanda itu dulu mendirikan kantor pos sementara itu juga di sini gedungnya. Lalu berjalannya sering waktu ini berganti lagi. Jadi dulu markas tentara angkatan lautnya Jepang. Pada saat itu 1942 sampai 45 ini didudukin sama tentara Jepang. Nah, posisi Cut Mutia ini dijadiin pos markas besarnya angkatan laut ketika Jepang menginvasi Indonesia tahun 1942 sampai 45. Lalu habis itu kosong, dijadikan sejarah karena pada saat itu 45 kita merdeka, tahun 45 proklamasi. Habis itu ini akan menjadi bangunan kosong pada saat itu. Lalu tahun 1980 berapa ya, 85 apa 87 gitu. Kebetulan Jenderal Besar Nasution, dulu pahlawan revolusi kita tuh, karena kebetulan juga udah meninggal, menjadikan masjid ini menjadikan gedung ini, tempat ini menjadi masjid. Kebetulan dia pada saat itu ketua MPRS deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekretaris MPRS gitu loh. Jadi memang pada saat itu memang ketua pertama adalah Masjid Cut Mutia ini adalah Jenderal Besar Nasution sampai sekarang. Jadi memang peruntukannya memang bukan buat masjid ya tadinya, memang buat gedung gitu loh, memang buat gedung dan tidak ada arahnya kemana buat jadi masjid. Tiba-tiba karena memang ini tempatnya nyaman dijadikan tempat sholat, maka dijadikan tempat sholat. Kebetulan Jenderal Besar Haris Nasution yang menjadi ketua pertama kita gitu di masjid ini gitu. Jadi kenapa dijadiin wisata religi? Karena kebetulan gedungnya itu kan unik, bangunannya unik, bangunan Belanda, gedung yang harusnya bukan jadi masjid gitu loh. Dan memang Masjid Cut Mutia ini keunikannya juga banyak juga yang kenapa orang kesini itu cari wisata kuliner. Di sana juga banyak. Terus parkirannya cukup luas dan ngelihatnya itu orang berbeda gitu kalau masuk ke sini gitu. Jadi kalau misalnya masuk itu seakan-akan kita bukan masuk masjid gitu. Tapi ketika udah masuk ke dalam masjid tuh adem rasanya gitu. Itu mungkin yang bikin orang tuh juga jadi nyaman gitu loh. Dengan karpet kita yang selalu wangi gitu. Itu mungkin yang menjadi pilihan buat mereka juga gitu. Interior, bicara interior berarti kan list nih bangunannya nih. List bangunan ini asli dari Belanda. Mereka ini interiornya langsung mereka yang ngedesain itu dari mereka.
Jadi tidak ada tangan pribumi pada saat itu. Jadi tangannya itu adalah tangannya Belanda gitu. Lihat listnya itu sampai sekarang itu ini adalah asli listnya. Belum ada peremajaan. Peremajaan ya kalau misalnya memang itu pintu ada yang keropos ya kita peremajaan. Tapi kalau misalnya sekarang ini yang Mbak lihat ini sekarang ini semuanya masih asli. Hampir 85-90% adalah bangunannya punya Belanda. Peruntukan masjid biasanya ketika dia mau didiriin masjid, berarti dia udah garis lurus sama kiblatnya. Rata-rata kan gitu, hampir semua. Cuma karena di sini tidak diperuntukkan buat masjid, sehingga dari pengurus memutuskan bahwa ini arah kiblatnya ini harus 15 derajat menyamping ke samping kanan. Kan kalau kamu masuk kan begini. Nah, ke arah kiblatnya begini. Jadi kan kita harus ngikutin arah kiblat. Sehingga kami sebagai pengurus pada saat itu menentukan tadinya masih lurus. Setelah rapat dengan yayasan, dengan atas izin ketua yayasan dan semua anggota yayasan, maka kami rapat memutuskan bahwa masjidnya itu, kiblatnya itu harus bergeser 15 derajat. Karena ngikutin arah kiblatnya kemana, seperti itu. Oh iya, kebetulan Yayasan Masjid Cud Mutia ini ada acara namanya ngasik, ngabuburit asik. Kami singkat jadi ngasik, ngabuburit asik. Kebetulan kami mengundang beberapa public figure maupun pejabat negara untuk bisa ngisi di acara ngabuburit asik, yaitu Bada Asar jam 4 sampai jam 5. Jadi kami menyediakan dari tahun yang lalu, pengalaman kami, satu hari itu kita harus nyiapin 1000 box. 1000 box, 1000 takjil, 1000 box makanan sama 1000 aqua itu loh. Jadi kita siapin buat di sini, kami juga menyediakan itu. Oh, kalau Ramadan Jazz itu sendiri kan memang sebenarnya untuk tahun ini kita sudah berjalan selama 12 tahun. Dan memang Ramadan Jazz itu adalah sebuah program dari Remaja Islam Masjid Cud Mutia alias Rijma. Nah, itu pada akhirnya kan kita semua ini, dan kebetulan saya adalah anggota dan pengurus dari Remaja Islam Masjid Cud Mutia. Nah, kita punya annual event kita adalah Ramadan Jazz Festival. Jadi otomatis karena anak-anak Cud Mutia mengadakan, udah pasti acaranya kita hadiahkan di Cud Mutia nih untuk di masjid. Padahal memang sebenarnya Mbak, tujuan Ramadan Jazz itu adalah kita emang mau sekedar hanya mengajak teman-teman untuk datang ke masjid. Ini adalah sebuah cara dakwah dan syiar dari Rijma yang mungkin berbeda dari remaja Islam pada umumnya. Itu benar-benar kita melalui musik, khususnya di musik jazz ini. Dan setelah 12 tahun ini memang sudah pasti sebelum-sebelumnya pasti ada pro dan kontra, tapi tetap memang kita tetap lanjut karena memang selalu disupport sama masjid juga, dan selalu disupport dari pihak-pihak lainnya di luar masjid pun, dan memang antusiasme dari para masyarakat pun juga sangat dan selalu besar gitu di setiap tahunnya. Maka dari itu memang kita memang sempat ada isu-isu atau kenapa kita nggak pindah venue aja, kenapa kita nggak pindah tempat yang lebih besar lagi dan bisa menarik penonton lebih besar lagi. Tapi pada akhirnya memang dari awal Ramadan Jazz ini memang dilakukan di Cud Mutia, dan ruhnya dan jiwanya memang ada di Cud Mutia. Pada akhirnya kita nggak mau pindah kemana-mana untuk Cud Mutia, dan pada akhirnya juga intinya kita mau tetap menjaga nilai dakwah dan syiar dari Remaja Islam Masjid Cud Mutia untuk senantiasa ngajak teman-teman datang ke masjid dan untuk tahu sebenarnya Islam itu seindah ini gitu, kayak gitu. Kalau awalnya Ramadan Jazz itu, Ramadan Jazz Festival ini, kita itu awalnya di tahun 2011-an atau 2012 gitu. Memang awalnya kita ada dari pihak namanya Warta Jazz. Jadi salah satu pihak media yang base-nya ada di Yogyakarta, dia saat itu kan lagi zaman-zamannya Twitter, Mbak. Lagi zaman-zamannya Twitter, mereka melempar isu nih, mereka ada tweet, kira-kira kalau kita membuat event jazz di Ramadan ada nggak ya, atau ada yang mau bekerja sama nggak ya? Nah, teman-teman Rijma saat itu melihat posan tersebut, dan akhirnya kita merespon posan tersebut dan kita langsung menghubungi pihak Warta Jazz. Dan kebetulan saat itu yang pengurus Rijma itu juga akhirnya menemukan
kesepakatan lah pada akhirnya, oke, ayo kita ngadain festival jazz di bulan Ramadan. Dan emang dari pihak Rijma yang tadi sudah saya bilang sudah dari awal menetapkan bahwa kita mau ngadain acara Ramadan Jazz tapi kegiatannya ada di Masjid Cut Mutia kayak gitu. Memang itu awalnya pada akhirnya menjadi awalan terbentuknya Ramadan Jazz di tahun tersebut gitu. Dan itu sudah alhamdulillah sampai sudah berjalan selama 12 tahun ini. Dan memang Ramadan Jazz itu kan basicnya emang dari tahun pertama itu adalah kita memang nggak hanya sekedar acara jazz atau jazz festival biasa yang terselenggara 2 hari. Tapi memang kita sebenarnya konsep itu adalah charity konser. Kita konsepnya adalah charity dan kebetulan memang proses penggalangan dananya ada di konser tersebut. Nanti insya Allah di setiap Ramadan Jazz itu memang kita akan mengadakan acara charity lagi, acara sosial memang kita tuju kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Dan memang kita usahakan setiap tahun itu tema acara sosial itu selalu berbeda dan tujuan-tujuan kita berikan donasi pun juga berbeda. Dan yang lebih menarik lagi bahwa di sini kita juga tidak memakai konsep tiket untuk datang ke acara konser kita nanti. Jadi setiap tahun selama 12 tahun ini kita sudah mencoba berbagai macam jenis penjualan tiket ataupun kita bisa bilang namanya paket donasi. Nah, paket donasi itu bisa dibeli atau didapat dengan mungkin pakai uang tentunya. Dan juga kita pernah pakai cara donor darah. Yang ketiga kita pernah pakai cara hafalan Quran. Itu yang lebih menarik. Jadi orang-orang datang menyetorkan hafalan Qurannya. Kalau emang approve dan berhasil dia bisa masuk ke acara Ramadan Jazz. Dan kita juga pernah menyumbang buku dan Quran. Itu juga beberapa cara dari tahun ke tahun memang gimana kita bisa datang ke Ramadan Jazz di setiap tahunnya. Dan tapi mungkin makin sekarang kan juga makin ada banyak pihak-pihak yang membantu untuk mengelola paket donasi atau ticketing partner kebetulan. Jadi memang kita juga mengajak pihak-pihak ketiga untuk membantu melancarkan berjalannya nih gimana kita nge-guide crowd untuk mendatangkan penonton-penonton untuk di acara Ramadan Jazz itu. Dan kalau kebetulan memang Ramadan Jazz itu kita juga kita punya antusias yang sangat begitu banyak di setiap tahunnya. Kita punya memang antusiasnya juga dari volunteer atau dari penonton. Untuk dari penonton kita tahun lalu pernah rekor kita itu untuk 2.000 tiket kita habis dalam waktu hanya 10 menit. Itu juga rekor tahun dan semoga tahun ini juga terulang kembali antusiasmenya. Kalau untuk volunteer kebetulan, jadi volunteer itu kita memang selalu membuka volunteer karena memang kita dari pihak Remaja Islam Masjid Mutia, kita panitia sendiri, kita nggak mungkin langsung mengelola semua acara begitu saja, tapi kita butuh support dari teman-teman dari luar dan kita juga mau mengajak teman-teman dulu coba ikut, ayo kita mengkonsepkan atau kita menjalankan Ramadan Jazz dengan baik gitu pada akhirnya. Dan itu pun juga lain dan tidak bukan menjadi wadah kaderisasi kita. Nah, setiap tahun juga antusias volunteer juga sangat banyak dan mungkin hampir ribuan yang daftar setiap tahunnya, tapi juga kebetulan yang keterima hanya mungkin sekitar 100-an. Nah, ketika kita sudah menyaring volunteer-volunteer tersebut, kita akan mencoba ngajak mereka untuk support full di dalam acara Ramadan Jazz ini. Dan kebetulan memang kita nggak pernah punya syarat yang terlalu baku untuk teman-teman volunteer ini. Jadi kebetulan memang kita nggak mengharuskan, misal kita nggak mengharuskan mereka untuk beragama Islam. Ya siapapun, dan kalau misalkan memang dia tertarik dan memang cocok untuk membantu dan menjadi volunteer Ramadan Jazz itu kita sangat terbuka banget. Dan yang kedua kebetulan volunteer ini memang kita tidak kesannya kita tidak memberikan berbayar ataupun gaji ataupun jadi kesannya bisa unpaid. Ya memang itu mereka benar-benar yang mau ikut ini emang benar-benar mereka mau volunteering dan emang sukarela untuk membantu Ramadan Jazz. Itu tentunya itu menjadi nilai termasuk nilai plus atau nilai yang bisa akhirnya menarik banyak minat mungkin mahasiswa atau anak-anak yang masih belum bekerja ataupun anak-anak yang masih punya minat di bidang musik atau festival juga ikut untuk menjadi bagian dari Ramadan Jazz.